Pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Sabtu 2 September 2023 lalu, Partai Demokrat mengaku akan move on untuk menyongsong perjalanan politik baru. Lantas, kemana nantinya Demokrat ini akan berlabuh? Kita akan bahas bersama Renanda Bakhtar, Wasekjen Partai Demokrat, dan juga Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore. Sore. Baik, saya akan ke Bang Renanda dulu. Kita tahu tadi dalam pidato politiknya AHY meminta kader ini untuk sabar, ikhlas, menyatakan bahwa memaafkan, tapi digarisbawahi tidak melupakan. Lalu move on, berlanjut menyongsong perjalanan politik baru. Di sisi lain kita tahu bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga menyatakan masih membuka diri jika Demokrat akan kembali bergabung. Apakah artinya pidato politik dari AHY tadi makin menegaskan bahwa sudah ditutup pintunya untuk bisa bergabung kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan? Iya, forgotten but ya, saya nggak mau bilang forgiven. Artinya begini, kita sudah memaafkan ya. Kita sudah memaafkan ya. Kita juga sudah tadi disampaikan oleh AHY kita mau move on lah. Tetapi artinya memang banyak pembelajaran yang kami dapat dari kejadian ini ya. Dan seperti disampaikan oleh Ketum AHY tadi, kita juga bersyukur bahwa memang kita lebih cepat tahu bahwa memang rasanya kurang tepat memang kita mendukung pemimpin yang kita tentu berharap tidak harus melulu politik ini tentang dapat 20% gitu ya. Terus kemudian harus ya dengan mengindahkan masalah etika, komitmen, yang begitu-begitu tuh saya rasa ya politik masih tetap perlulah. Kita tadi disampaikan Ketum itu jangan sampai menjadi budaya baru dan kemudian akhirnya menjadi new normal begitu dalam politik bahwa ya nggak perlulah kita menggunakan lagi nilai-nilai yang baik, cara-cara yang baik untuk mencapai kekuasaan kan begitu. Jadi saya rasa dengan kejadian ini tertutup memang sudah kemungkinan kita untuk mendukung saudara Anies Rashid Baswedan begitu. Dan Muhaimin Iskandar dan ya. tentu yang disebut move on itu ya, dan Muhaimin Iskandar. Tentu tadi juga disampaikan oleh Ketum AHY kita mengucapkan selamat ya kepada saudara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sudah menjadi baca pres dan bacawa pres dari yang didukung oleh, saya belum tahu perkembangan yang jelas Nasdem dan PKB ya. Karena PKS masih akan bawa ke Majelis Syuro dulu. Betul. Jadi kita ucapkan selamat, kita juga ya sudahlah, saya rasa cukuplah beberapa hari ini memang kader-kader meluapkan sentimen emosionalnya wajar. Tadi disampaikan oleh Ketum AHY juga, Ketum juga bisa merasakan itu, tetapi dia bangga dengan soliditas yang ada di Partai Demokrat. Dan inilah yang memang yang membesarkan selalu Demokrat karena memang loyalitas dan kesetiaannya selama ini. Baik, dan berikutnya tentu harus move on seperti disampaikan tadi oleh Ketum AHY. Kita ke Pak Burhanuddin. Pak, kita tahu bahwa sikap dari Demokrat akhirnya sudah dinyatakan, walaupun sebelumnya sudah dinyatakan Pak SBY, kali ini AHY juga menyatakannya. Dari analisa Anda, sudah tepatkah untuk kemudian benar-benar menutup diri dari dukungan terhadap Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Memang peluang untuk kembali ke koalisi pendukung Anies sangat kecil. Tetapi bukan berarti tidak ada peluangnya sama sekali. Karena bagaimanapun masih banyak dinamika politik jelang pendaftaran Capres-Cawapres. Dan sekarang misalnya KPK sudah mengundang saudara Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam satu kasus yang disidik oleh lembaga anti rasuah ini. Artinya kalau misalnya PKB balik arah, Mas Anies tidak cukup kursinya kalau hanya bergantung pada Nasdem dan PKS. Jadi perlu Demokrat. Belum lagi kalau misalnya ini Maifri. Demokrat ini kan pilihan realistisnya adalah memilih salah satu koalisi yang sudah existing. Koalisi Prabowo atau koalisi Ganjar Pranowo. Tapi dua koalisi ini itu koalisi yang mengeluarkan narasi keberlanjutan. Itu berbeda 180 derajat dengan narasi perubahan yang selama ini dikeluarkan oleh Demokrat. Jadi menurut saya banyak sekali komplikasi buat Partai Demokrat dari pilihan
realistis yang ada tadi, atau misalnya membuka opsi baru, mengusahakan munculnya poros anyar dengan menggandeng PKS dan P3. Tapi lagi-lagi ini pilihan yang tidak realistis menurut saya, karena nama yang muncul misalnya Sandiaga Uno itu juga tidak kompetitif ya sebagai capres, tapi paling tidak menghindari komplikasi dari narasi keberlanjutan yang harus disuarakan oleh Partai Demokrat jika Partai Demokrat pindah haluan ke koalisi pendukung Ganjar atau Prabowo Subianto. Nah, untuk itu langsung kita tanya ke Bang Renanda nih. AHY tadi Ketum Demokrat menyampaikan bahwa dalam pidatonya tetap akan usung perubahan. Tapi di sisi lain menyatakan juga akan ikhtiar gabung koalisi lain. Ini maksudnya akan seperti apa nih? Sejauh ini kita tahu sebelumnya ada informasi Habibur Rahman dari Gerindra menyatakan bahwa kalau dilihat ada kesamaan nih SBY, AHY dan juga Prabowo Subianto. Sama-sama kemudian lulusan dari militer, punya partai politik yang sukses. Nah, ini apakah artinya arah Demokrat ini akan berlabuh kepada koalisi yang mendukung Prabowo Subianto? Tapi di sisi lain kita tahu komunikasi juga terjalin dengan PDI Perjuangan. Apakah kemudian mendukung Ganjar Pranowo atau tadi justru buat poros baru dengan P3 dan PKS? Ya, jadi saya jawab dulu tuh soal tadi Mas Burhan ya. Bisa juga balik. Saya jawab nih sekarang. Nggak mungkin kita balik kalau ke sana. Satu-satunya arah yang mungkin tidak kita akan tempuh kembali adalah kembali ke Mas Anies dan Pak Surya Paloh yang sudah buat kita ini bukan pilihan lah begitu ya, dengan apa yang terjadi kemarin itu. Sekali lagi kita menginginkan pemimpin yang bisa dipegang komitmennya, bisa dipegang omongannya. Karena bagaimana nanti dia memimpin? Ya kalau dia misalnya berjanji nanti kepada rakyat tapi terus kemudian juga seperti itu diingkari dan lain. Tapi intinya adalah saya bisa merasakan betapa kecewanya memang Pak SBY, Mas Ketum AHY dan kader-kader setelah hampir 1 tahun kebersamaan ini kemudian diakhiri seperti itu caranya. Jadi mohon dimaklumi juga lah kalau soal itu. Nah, ke depan kalau tadi disampaikan bahwa opsinya memang 3 sih ya. Tadi itu salah satunya adalah membentuk poros baru dan kemudian juga bergabung dengan poros-poros sudah ada Pak Prabowo atau Ibu Megawati. Kalau poros baru saya setuju sama Mas Burhan memang tidak mudah karena kompleksitasnya itu cukup tinggi gitu. Tapi artinya dalam politik kan kita tunggulah ke depan seperti apa. Nah, soal persamaan saya rasa sudah juga disampaikan beberapa pengurus kami gitu ya dalam beberapa wawancara. Dan juga disampaikan juga oleh Ketum AHY bahwa sebenarnya kalau soal persamaan itu ya tidak hanya dengan Pak Prabowo juga. Sebenarnya dengan Ibu Megawati juga kita banyak kesamaan dalam kemarin itu misalnya ya soal tidak mendukung 3 periode, tidak mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian mengkritisi KPK karena dianggap memang masih belum tidak berkeadilan begitu. Ya tumpul ke atas tajam ke bawah lah begitu kan. Dan kemudian juga terhadap MK juga Ibu Mega mengkritik sangat keras gitu, jangan sampai ini karena urusan family gitu ya, terus kemudian hukum ini kemudian dibengkok-bengkokkan. Nah itu yang membuat kami melihat banyak juga hal-hal yang sebenarnya secara ideologi dan secara pemikiran juga kami juga sama dengan PDI Perjuangan. Nah di sisi lain dengan Pak Prabowo tentu tadi sudah disampaikan Pak Prabowo ini kan sahabat lamanya Pak SBY juga, sudah bertemu juga di Pacitan ya. Terus kemudian juga banyaklah jejak beliau berdua gitu. Walaupun 2019 akhirnya kebersamaan dan rencana kebersamaan itu kan juga tidak jadi kan, urung begitu. Dan tentu kami melihat bahwa semua itu masih ada plus minusnya. Kita sedang mempertimbangkan dengan baik. Kita tidak ingin salah langkah lagi. Kita ingin sebenarnya memastikan bahwa soal perubahan ini dipahami dulu ini oleh semua pihak. Bahwa perubahan itu sebagaimana disampaikan oleh Ketum AHY bukan artinya merubah hal-hal yang fundamental gitu. Perubahan itu artinya kita tetap memegang komitmen terhadap konsensus bernegara berbangsa. Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, tentu itu harus kita pegang erat. Dan kemudian juga kita juga mengapresiasi beberapa program-program pemerintah yang memang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat. Tetapi memang banyak sekali catatan kita,
atas program-program dan kebijakan pemerintah yang menurut kami itu tidak bermuara kepada kemaslahatan rakyat. Urgensi seperti misalnya beberapa proyek-proyek yang belum ada urgensinya dan sementara rakyat juga belum begitu baik ya, baik daya beli maupun juga kehidupannya. Tentu ini kami kritisi. Jadi artinya perubahan itu tidak hal-hal yang fundamental, namun lebih kepada program-program dan kebijakan yang menurut kami salah sasaran. Dan politik anggaran yang kami rasa juga ada beberapa politik anggaran yang kurang berpihak pada rakyat, kurang memprioritaskan rakyat. Nah ini tentu saya rasa bukan hal yang ideologis sifatnya. Kalau ideologis saya rasa jelas Gerindra nasionalis ya, PDI Perjuangan juga malah hampir mirip dengan kami, nasionalis religius begitu. Sehingga kami tidak ada hambatan secara ideologis untuk bisa bekerja sama dengan poros manapun sebenarnya. Dari tiga langkah, baik. Baik. Dari tiga langkah yang mungkin kedepannya akan diambil begitu ya oleh Demokrat. Tadi dua diantaranya mungkin lebih visible untuk bisa dilakukan. Baik itu bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Tadi Anda menyebutkan kriteria-kriteria yang mungkin diambil saat nanti Demokrat akan mengambil sikap memilih ke arah yang mana. Ini kriteria apa yang akan jadi pertimbangan? Ya, jadi kembali lagi. Ya, kami harus meluruskan ya bahwa kemarin itu yang terjadi kemarahan dari kader-kader Partai Demokrat bukan sekali lagi karena ketua umumnya nggak jadi cawapres. Ini yang selalu akhirnya digoreng, dibully, kami diserang juga oleh buzzer-buzzernya baca pres nih ya kan. Tetapi kami jelaskan di situ bukan pada titik itu, bukan pada poin itu. Kalau itu kan kita tidak pernah menyorong-nyorong, tetapi justru memang waktu itu baca pres Anies yang 7 kali gitu ya melamar menyatakan bahwa akan memilih Mas AHY. Wajar kalau tiba-tiba caranya seperti ini yang melukai kami gitu. Jadi memang ini lebih kepada cara, lebih kepada mekanisme yang tidak sesuai dengan kesepakatan, diputuskan sepihak begitu. Jadi sekali lagi poin kami adalah pada saat nanti membangun poros koalisi ke depan atau bergabung dengan poros yang sudah ada, sekali lagi bukan call kami itu harus kalau tidak cawapres tidak mau kita gabung. Ini yang selalu seolah-olah itu kami itu dipojokkan pada stigma seperti itu. Tidak benar, tidak benar. Jadi kami sangat menyadari bahwa tentu saja ketika kita membangun sebuah koalisi, ya itu semua adalah kesepakatan-kesepakatan ya. Apakah kemudian jadi bacawa pres seperti yang diminta oleh Mas Anies kemarin, apakah besok ke depan juga call-nya mungkin tidak bisa ya sebagai cawapres. Bagi kami yang paling penting adalah bagaimana kita menyamakan platform pemikiran dan pandangan visi untuk ke depan. Apakah setuju misalnya bahwa misalnya beberapa poin kritik kami disampaikan oleh Ketua Umum pada saat pidato beberapa waktu lalu ya, ada 14 poin misalnya. Apakah ini ada titik temu? Apakah ini dianggap juga memang isu strategis atau isu nasional yang memang harus diperbaiki? Kami rasa sepanjang itu bisa disamakan frekuensinya bahwa koalisi yang misalnya mengajak kami bergabung ini juga memang setuju bahwa itu harus diperbaiki, saya rasa selesai udah semua masalah. Baik. Tinggal bagaimana ke depan. Tinggal bagaimana ke depan, boleh singkat saja? Ya, tinggal bagaimana ke depan kita lihat hasil pembicaraan kami yang tentu dalam waktu ke depan ini akan dilakukan baik oleh kepada koalisinya Pak Prabowo ya, pendukung Pak Prabowo maupun juga koalisi yang mendukung Pak Ganjar. Tinggal itu aja mungkin. Baik, kita ke Pak Burhan. Pak Burhan tadi juga dalam pidatonya AHY menyatakan sejalan dengan apa yang disampaikan Bang Renanda tadi, bahwa kader itu sebenarnya tidak marah bukan karena ketumnya nggak jadi cawapres, tapi karena merasa komitmennya dilanggar dan juga tidak jujur. Ini kondisinya memang cukup berbeda dengan bagaimana dinamika yang terjadi sebelumnya. Terdengar santer bahwa AHY ini akan dipasangkan menjadi cawapres begitu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Renanda bahwa tidak masalah kalau ketum Demokrat tidak menjadi cawapres. Nah, pandangan Anda terkait dengan sikap Demokrat ini, apakah artinya semakin kesini semakin melunak
asal ada yang satu visi akhirnya bisa membentuk satu koalisi atau bergabung dengan koalisi yang ada, karena artinya juga sejalan dengan yang ada tadi sampaikan dengan narasi perubahan yang ingin diusung. Tapi di sisi lain kalau dua capres yang ada ini ya untuk keberlanjutan begitu. Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal narasi perubahan atau keberlanjutan itu awkward ya. Pertama, basis pendukung Demokrat dan PKS itu sebagian besar tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Sementara basis pendukung PD Perjuangan itu mayoritas mutlak puas sama kinerja Pak Jokowi. Nah, basis pendukung Gerindra itu split, ada yang puas, ada yang tidak. Nah, yang menarik adalah koalisi perubahan yang mengusung Anies dan Muhaimin Iskandar itu dua-duanya partai pemerintah. Yang kalau kita cek siapa basis pendukung Nasdem dan PKB itu umumnya adalah pemilih Pak Jokowi di 2019 dan umumnya sangat puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Jadi itu yang saya sebut sebagai awkward ya, karena isu ini tuh menjadi tidak pas tempatnya, baik di kubu pendukung Anies Muhaimin atau posisi Demokrat ketika mendapatkan pilihan apakah mau bergabung dengan PD Perjuangan ataukah Gerindra. Kalau dengan Gerindra, paling tidak ya ada basis Gerindra yang split tadi, sebagian puas, sebagian tidak puas. Dan Demokrat pernah punya memori lama mendukung Pak Prabowo di 2019. Kalau dengan PD Perjuangan, di satu sisi memang bisa menjadi pintu masuk bagi kembali harmonisnya hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega, tetapi terlalu banyak antagonisme politik. Ya, meskipun ideologinya sama, ya studi saya bersama Ed Aspinal dan kawan-kawan, memang cuma isu agama saja yang membedakan. Di luar itu sama saja, mau partai Islam atau partai nasionalis. Jadi poin saya adalah pada ujungnya Partai Demokrat menurut saya dalam dalam mempertimbangkan siapa kawan koalisi barunya, itu mempertimbangkan faktor siapa di antara calon Presiden Ganjar atau Prabowo yang paling mungkin menang. Itu penting tuh. Karena kalau misalnya punya potensi menang, Partai Demokrat bisa masuk ke dalam pemerintahan dan saat yang sama bisa memikirkan power sharing di luar urusan cawapres. Dan itu penting untuk meningkatkan kredibilitas Mas Ahaye. Karena Mas Ahaye ini kan dianggap kurang punya pengalaman atau panggung di posisi publik. Nah, caranya ya harus mempertimbangkan capres yang potensial menang. Menurut saya sesimpel itu. Baik. Bahwa dan memang per hari ini memang agak sulit ya. Dua nama ini kan sama-sama punya potensi menang ya, Prabowo atau Ganjar. Tapi siapa yang di head to head potensial menang? Sebab kalau misalnya memilih capres yang potensial kalah, itu menyulitkan juga buat Partai Demokrat untuk mendapatkan power sharing. Karena ini kan persoalan biasa, Mevri, power sharing, karena bagaimanapun kursi cawapres kan cuma satu. Tapi power sharing kan bukan hanya cawapres, ada banyak ya pintu masuk yang bisa didiskusikan untuk power sharing. Ya, kita akan simak nanti seperti apa dinamika politik yang akan berlangsung dan pertanyaan untuk bisa menjawab pertanyaan kemana nanti Demokrat ini akan berlabuh ya. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan atas dialog hari ini kepada Renanda Bahtar, Wasekjen Partai Demokrat, dan juga Pak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.